Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kuliah atau sesi kuliah pertama. Sesi kuliah pertama ini kita akan membahas tentang artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Slide-nya sudah kami upload di OnClass. Video ini untuk menjelaskan slide tersebut. Saya akan mengawali sesi ini dengan menyampaikan sebuah pertanyaan, apa sih urgensi publikasi ilmiah itu? Mengapa harus ada publikasi ilmiah? Ya. Yang pertama, urgensinya itu adalah, atau pentingnya itu adalah, atau manfaatnya itu adalah agar karya kita itu bisa dinikmati, bisa dibaca, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita menulis yang kemudian tidak kita publikasikan tulisan itu, artinya orang lain tidak mempunyai kesempatan untuk membaca tulisan kita. Nah, kalau kita punya karya tidak kita publikasikan, maka orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari karya intelektual kita. Maka itulah pentingnya, yang pertama, pentingnya atau urgensinya publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua, urgensi yang kedua adalah agar karya ilmiah kita itu bisa dibaca oleh orang lain dan mendapat kritik masukan dari orang lain. Sifat ilmu itu sangat dinamis, ya. Ilmu itu berkembang. Agar ilmu itu terus berkembang, maka kita harus menyajikan ilmu itu, mendokumentasi karya kita itu, ilmu kita itu dalam satu bentuk artikel ilmiah atau karya ilmiah yang kemudian kita publikasikan, sehingga orang lain punya kesempatan untuk mengkaji, ya. Setelah mengkaji lalu kemudian mereka juga berhak, ya, punya kesempatan untuk melakukan kritik terhadap karya kita. Nah, sehingga proses atau kritik-kritik yang mereka sampaikan kepada kita, kritik terhadap tulisan kita itu nanti akan memperkaya, akan lebih menyempurnakan tulisan kita atau karya kita. Kemudian urgensi yang ketiga, mengapa harus ada publikasi ilmiah itu supaya yang namanya plagiat itu bisa dicegah, ya. Kalau karya itu disajikan atau dipublikasikan dan publikasi itu bersifat online, maka akan menutup kemungkinan terjadinya duplikasi karya ilmiah. Nanti akan ketahuan, ya. Nanti akan ketahuan kalau ada duplikasi. Sehingga inilah manfaatnya mengapa karya ilmiah kita itu dipublikasikan, untuk mencegah terjadinya duplikasi atau karya ilmiah kita lalu ditiru oleh orang lain. Tapi kalau kita sudah publikasikan, itu artinya bahwa kitalah pemegang hak, ya, pemegang memegang hak hak kepemilikan dari karya kita. Seolah-olah kita sudah kalau sudah publikasi itu kita seolah-olah mengatakan, atau seolah-olah kita sedang mengiklankan karya kita kepada orang lain, sehingga orang lain tidak boleh, ya, melakukan duplikasi atas karya kita. Itulah manfaatnya mengapa karya-karya kita, karya-karya ilmiah kita itu kita publikasikan. Oke. Nah, teman-teman semua perlu mengetahui tentang ciri-ciri artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Ciri dari sebuah tulisan kita yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah itu ciri-cirinya memberi wawasan tentang isu penting dan bermanfaat. Jadi isinya dari tulisan ilmiah kita itu sesuatu yang penting dan bermanfaat, ya.
bisa aja kita nulis ngalor ngidul begitu, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada apa namanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada pentingnya. Nah, sehingga kemudian tulisan kita itu walaupun panjang tidak disebut sebagai artikel ilmiah karena tidak memiliki unsur penting dan bermanfaat. Kemudian ciri artikel ilmiah yaitu memberi wawasan, pengembangan teori. Tulisan ilmiah itu tulisan yang berbasis teori, ya. Sehingga kemudian kalau tulisan ilmiah kita sehingga kemudian tulisan ilmiah kita itu kalau kita kita publikasikan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengkritik teori yang kita gunakan. Nah, sehingga kemudian disinilah terjadi apa yang disebut dengan pengembangan teori, ya. Jadi ciri-ciri artikel ilmiah yang kedua adalah dalam tulisan atau dalam artikel itu ada teori yang kita gunakan, ya. Sehingga nanti kalau dibaca orang akan ya bisa melakukan kritik ya terhadap teori yang kita gunakan, dan inilah nanti yang kemudian akan menjadikan teori yang tersaji dalam tulisan kita itu menjadi teori yang berkembang. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah tulisan itu merangsang pertanyaan baru yang penting, ya. Jadi orang akan semakin penasaran, ya, setelah membaca tulisan kita. Itu ciri artikel ilmiah. Misalnya kita menulis tentang pentingnya pendidikan anak di usia dini, katakanlah begitu, ya. Lalu tema ini, ya, nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, ya. Misalnya usia dini itu dimulai dari kapan? Metode apa yang tepat untuk pembelajaran anak di usia dini? Materi apa yang paling urgen diberikan di anak usia dini? Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah ciri-ciri artikel yang baik itu bisa menimbulkan pertanyaan dari orang lain, dan pertanyaan itu pertanyaan penting gitu. Kemudian ciri artikel ilmiah itu metode yang digunakan tepat, ya. Jadi metode yang digunakan tepat dalam artikel itu. Kita mau menggunakan metode apa? Ini cirinya itu kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif misalnya ini studi lapangan, ini studi referensi atau studi literatur, atau ini kajian historis atau kajian sosiologis misalnya. Nah, inilah jadi metode yang kita gunakan dalam menulis itu harus tepat, ya. Jangan sampai malah nggak pakai metode. Kemudian ciri yang artikel ilmiah yang berikutnya, yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima, yaitu adalah menghubungkan ke karya penelitian sebelumnya, ya. Artikel ilmiah itu wajib, ya, wajib bukan merujuk, ya, wajib tulisan ilmiah kita itu wajib terhubung, ya, dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya kalau kita menulis tentang pendidikan itu, misalnya pentingnya urgensi pendidikan seks di kalangan remaja muslim misalnya gitu, maka tulisan kita itu harus terhubung atau merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, ya, tentang pendidikan seks remaja, tentang pendidikan seks remaja muslim, ya, sebelumnya, ya. Bisa jadi kemudian
penelitian sebelumnya itu di satu tempat yang berbeda dengan kajian yang kita kerjakan saat ini. Misalnya pendidikan seks remaja muslim di Kalimantan. Nah, sekarang kita sedang menulis pendidikan seks remaja muslim di Purwokerto. Tentu kajiannya mirip. Nah, kita bisa melakukan sebuah kajian seperti itu karena sebelumnya kita telah membaca artikel-artikel atau karya-karya penelitian sebelumnya. Nah, ciri dari artikel ilmiah itu adalah apa namanya ya, terkait ya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ciri artikel ilmiah berikutnya adalah mempunyai kesimpulan yang jelas dan menjawab pertanyaan akademik di awal tulisan, di awal. Jadi mempunyai kesimpulan yang jelas, ada kesimpulannya. Misalnya mengapa remaja cenderung untuk jauh dari agama, misalnya pertanyaan. Maka kemudian jawabannya itu sebagai sebuah kesimpulan ya, itu karena misalnya remaja mengalami proses banjirnya informasi, banjirnya pemahaman-pemahaman baru, yang dimana informasi dan pemahaman baru itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh ya, misalnya begitu. Artinya kesimpulan itu adalah menjawab pertanyaan di awal tulisan kita. Kemudian ciri dari artikel ilmiah itu disajikan secara runtut, argumentatif, logis, dan tidak saling bertentangan. Jadi, dan ini bagian dari atau bagian penting dari artikel ilmiah, yaitu runtut, argumentatif, logis, dan satu sama lain tidak bertentangan. Nah, itu ciri-ciri dari artikel ilmiah. Perlu kami sampaikan kepada semua mahasiswa, setelah kita membuat sebuah artikel dan kita submit artikel itu ke jurnal, maka perlu kita perhatikan tentang mengapa artikel tidak diterima oleh sebuah jurnal. Ini penting ya, supaya tujuan kita tercapai, artikelnya diterima oleh jurnal, maka ya harus kita perhatikan, betul artikel kita, kita sesuaikan, kita kemas sedemikian rupa, kita tulis sedemikian rupa, kita susun sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diterima di jurnal ilmiah. Yang pertama, agar artikel diterima dengan baik oleh jurnal ilmiah, yang pertama adalah tidak boleh ada unsur plagiat. Kalau ada pertanyaan mengapa artikel tidak diterima oleh jurnal, karena ini unsur yang paling mendasar itu adalah karena ada unsur plagiat. Penting. Jadi plagiat itu ya menduplikasi karya orang lain. Ya, sebetulnya sih baik sedikit maupun banyak. Tapi nanti dalam sebuah aturan jurnal, ya, dalam sebuah aturan perjurnalan itu ada ini ya, batas maksimal diperbolehkannya kita melakukan duplikasi dari karya orang lain. Sebetulnya duplikasi yang dimaksud di sini bukan kemudian kita sengaja melakukan duplikasi, tapi ya karena kata-kata susunan kata-katanya sama, ya, susunan kalimatnya sama, ya, walaupun kita menulis sendiri, tetapi kan masih ada kemungkinan orang lain juga menulis hal yang sama gitu. Tapi tentu kemudian kalau kita menulis misalnya artikel ilmiah itu 15 halaman, ya tidak, kalau kemudian dari halaman atau keseluruhan itu sama, walaupun kita menulis sendiri, itu tidak mungkin.
ya, tidak mungkin ya, tulisan itu tidak akan mungkin, tulisan kita itu yang kalau kita tulis sendiri tidak akan mungkin sama persis 100% dengan atau sebagian besar dengan karya orang lain. Nah, tapi masih memungkinkan misalnya sekian persen ya, di bawah 10% ada unsur-unsur yang sama dengan karya orang lain, dan itu masih bisa ditolerir atau bisa dimaafkan. Kemudian mengapa artikel tidak diterima oleh jurnal? Karena naskah tidak lengkap, ya, tidak ada pendahuluannya, tidak ada abstraknya, tidak ada analisisnya, mungkin juga tidak ada kesimpulannya. Itu yang dimaksud naskah tidak lengkap. Kemudian berikutnya, tidak sesuai dengan author guidelines yang menjadi ketentuan di jurnal itu. Nanti setiap jurnal pasti mempunyai ketentuan-ketentuan penulisan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, di OJS nanti kita akan masuk ya, Open Journal System di OJS-nya itu, karena setiap jurnal itu kan memiliki OJS ya, Open Journal System, rumah jurnalnya secara online namanya OJS. Itu pasti ya ada author guidelines, ada ini apa namanya, ketentuan-ketentuan penulisan. Misalnya batas maksimal minimal karakternya berapa, minimal maksimal karakternya berapa. Kemudian ketentuan tentang penulisan referensinya seperti apa dan seterusnya. Ini yang kemudian disebut dengan ini ya, gaya selingkung ya. Gaya selingkung jurnal, dan masing-masing jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda ya. Perhatikan aja itunya author guidelines-nya, maka kemudian kita akan tahu gaya selingkung di jurnal itu, dan nanti harus kita ikuti kalau kita ingin artikel kita diterima oleh jurnal itu. Kemudian mengapa artikel tidak diterima oleh jurnal ilmiah? Karena referensinya terlalu lama. Referensi yang terbaik itu, yang baik itu adalah referensi yang maksimal 3 tahun. Jadi referensi 3 tahun ke belakang. Kalau sudah lebih dari 3 tahun, maka dianggap sudah kedaluarsa, apalagi sampai puluhan tahun. Jadi kita masih menggunakan atau kita masih merujuk kepada buku terbitan tahun 45. Nah, ini berarti rujukan buku kita atau buku yang kita jadikan sebagai rujukan itu sudah amat sangat kedaluarsa. Ini yang dimaksud dengan referensinya terlalu lama. Yang bagus apa? Yang bagus itu adalah referensinya atau buku itu terbitan paling tidak 3 tahun terakhir. Kemudian mengapa artikel tidak diterima oleh jurnal? Karena artikel tidak termasuk skup jurnal. Tadi saya katakan bahwa jurnal itu memiliki skup sendiri. Ada skupnya pendidikan Islam, ada skupnya MIPA, ada skupnya matematika, ada skupnya astronomi, gitu ya. Skupnya adalah misalnya ekonomi pembangunan, skupnya misalnya adalah ekonomi mikro, ya, itu skup yang dimaksud ya, skup jurnal. Maka tulisan kita itu agar bisa diterima oleh jurnal, maka skup tulisan kita itu sesuai dengan skup tulisan jurnal, atau tema tulisan kita itu sesuai dengan skup jurnal yang kita tuju. Kemudian berikutnya, mengapa artikel tidak diterima oleh jurnal ilmiah? Karena prosedur dan analisis datanya kacau. Ya, jadi nanti akan tampak jurnal ini dialogis, jurnal ini mengada-ada, jurnal ini kacau lah, tata urutan sistematika, lalu kemudian argumen yang dibangun, kemudian kesesuaian antar argumen gitu, sampai kemudian
kesimpulan yang dibangun itu selaras enggak dengan data dan argumen sebelum yang dibangun di dalam penjelasan, yang ditulis di dalam penjelasan. Nah, kemudian berikutnya, mengapa artikel tidak diterima oleh jurnal ilmiah? Karena kesimpulan tidak didukung oleh argumen dan data. Jadi seolah-olah kesimpulan itu hanya berasal dari pikiran penulis saja, ya, padahal kesimpulan itu adalah merupakan hasil dari analisis yang sudah kita lakukan di tulisan sebelumnya, ya. Jadi ada ketersambungan nih antara rumusan masalah yang disajikan di awal tulisan, kemudian analisis yang disajikan di dalam di pertengahan tulisan, sampai kemudian itu nyambung dengan kesimpulan di akhir tulisan. Ini yang disebut dengan ketersambungan atau kesesuaian kesesuaian isi dari artikel ilmiah kita itu. Kemudian mengapa artikel ilmiah tidak diterima oleh jurnal? Karena artikelnya tidak berbobot. Mungkin kita menulisnya terlalu idenya terlalu sederhana, ya, sudah terlalu umum lah. Misalnya tadi saya contohkan strategi pendidikan anak di usia dini, ya mungkin karena sudah terlalu banyak yang menulis tentang masalah itu, sehingga kemudian bobot tulisan kita menjadi kecil, ya. Tulisan kita dikatakan berbobot kalau unik, ya, ini sesuatu yang baru, ya, belum pernah ada yang menulis tentang ini, ya, dan tentu ada unsur kebermanfaatan yang besar. Itulah yang disebut dengan tulisan yang berbobot, ya. Nah, di slide berikutnya, yang nanti kalau Anda buka slide yang sudah saya sajikan, itu nanti Anda akan melihat contoh-contoh artikel saya yang ada di jurnal nasional terakreditasi dan yang ada di jurnal internasional bereputasi, ya. Karena saya sudah berhasil menulis di jurnal internasional bereputasi, maka ya saya telah memenuhi syarat, kemudian telah memenuhi salah satu syarat, ya. Karena syarat menjadi guru besar itu kan banyak. Salah satu syarat pentingnya ya tadi itu bisa menulis di jurnal internasional bereputasi. Bisa Anda cermati tulisan-tulisan saya, dan itu contoh, ya, tulisan ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi dan di jurnal internasional bereputasi, ya, bisa bisa ditiru, ya, alurnya, sistematikanya gitu, dan kekuatan idenya bisa ditiru. Bukan meniru persis idenya, tapi kekuatan idenya ini yang perlu ditiru. Jadi keberbobotannya itu yang perlu ditiru. Saya kira ini yang bisa kami sajikan di kuliah perdana ini. Nanti Anda tinggal menyimak video ini, kemudian ya mencatat, mungkin kalau ada beberapa hal yang penting yang perlu dicatat, dan tentu Anda punya kewajiban untuk membuka menu diskusi, dan Anda menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam forum diskusi tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.